oleh Universitas Gadjah Mada. Ijazah itu asli oleh Dr. Tidak pernah. Ova. Tidak ada kata-kata Kurang asli, update, Bang. makanya coba buka. Tidak ada kata-kata asli, Bang. Ya, Tidak yang ada. terakhir Aduh. dari Ibu Ini Ova mengulang-ulangi. di dalam monolognya. Kaset rusak. Membidik keabsahan status tersangka pada 7 November lalu, Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan kedua terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Pihak Roy Suryo menilai penerapan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE oleh penyidik cacat substansi. Dakwaan tersebut dianggap sama sekali tidak nyambung dengan tindakan yang dituduhkan. Kita mengulur waktu. Jangan-jangan bukan kita yang mengulur waktu tapi orang lain gitu loh. Tapi kita yang dituduh. Saya yang kedua mempermasalahkan pasal 32 dan 35. Itu sudah sering sekali dipermasalahkan karena 32 dan 35 itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan Pak Roy Suryo dan apalagi Dr. Tifa. Dr. Tifa itu sama sekali tidak mengedit dokumen apa-apa, ya, tidak mengedit dokumen apa-apa, bahkan dia tidak pegang dokumen apa-apa. Jadi ngaco sekali itu yang bikin pasal 32 35 itu ya. Gitu. Oke. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Aswan menuding langkah pra-peradilan kedua Roy Suryo ini sengaja memanfaatkan celah pasal 163 KUHP baru untuk menunda sidang pokok di PN Jakarta Timur. Strategi ini dinilai bertujuan untuk mengintip persidangan Dr. Tifa demi mempelajari arah dakwaan, alat bukti, dan mengantisipasi pertanyaan jaksa sebelum Roy Suryo sendiri disidang. Itu diajukan yang namanya pra-peradilan, kemudian ditolak. Jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut ya. Karena mereka mencari celah dengan KUHP baru. Ya, strateginya begini, ya. Ketika Tifa tidak mengajukan yang namanya RJ, itu kan langsung ke pokok perkara. Sedangkan Roy Suryo mengajukan itu karena dia ingin mengintip apa sih yang akan dipertanyakan oleh JPU kepada terdakwa. Kemungkinan kalau itu tidak bisa dijawab oleh terdakwa ataupun dari penasihat hukum, ini akan dia tambah sulap. Sebelumnya, Roy Suryo kembali mendaftarkan gugatan pra-peradilan kedua di PN Jakarta Selatan soal penetapannya sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi pada 7 November 2025 lalu. Roy mempertanyakan alasan pemakaian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE oleh penyidik dan jaksa dalam perkara tersebut. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan. Itu adalah teknologi ELA yang saya pakai, ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemudian dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazah Jokowi apa berubah? Tetap palsu, ya. nggak ada yang berubah. Sidang perdana gugatan pra-peradilan kedua Roy Suryo dijadwalkan berlangsung pada Jumat 10 Juli mendatang. Tercatat, sejumlah pihak menjadi termohon dan turut termohon. Di antaranya Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga Kejaksaan Tinggi Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.